Oke. Nah ini tadi saya sempat ada dengar bisa beli reksadana terproteksi di Saya Kaya. Dan setahu saya untuk beli reksadana proteksi itu kan lumayan gede ya minimum investasinya. Nah kalau di Saya Kaya itu minimum investasinya lumayan gede nggak Jess? Atau terjangkau buat teman-teman? Yang terproteksi ya? Yang terproteksi atau kalau misalkan reksadana yang share kalau yang terproteksi mahal bisa beli yang lain nggak alternatifnya gitu? Sebenarnya reksadana terproteksi di Saya Kaya itu very affordable, jadi affordable banget teman-teman. Kemarin itu kita buka minimalnya 10 juta rupiah kalau nggak salah ingat ya. Jadi itu sebenarnya ya jadi sebenarnya hampir semua orang bisa beli lah, bisa at least atau bisa dengan dana bonus gitu ya, dengan duit THR atau duit bonus gitu. Nah itu kemarin tuh sebenarnya jadi mungkin ini bocoran sedikit juga buat teman-teman Bang Deni Rahmat nih yang mungkin lagi nonton hari ini. Jadi itu reksadananya bagus banget karena reksadananya merupakan reksadana obligasi dengan kupon yang sangat baik. Jadi ratingnya itu triple A gitu ya, ratingnya triple A. Dan itu tuh ngebagiin dividen atau kupon per 3 bulan sebesar 8,6% per tahunnya gitu ya. Jadi kalau misalnya per 3 bulan tuh kita tinggal bagiin aja 8,6 dibagi 3 gitu. Jadi dibagi 4, sorry dibagi 4. Jadi itu sebenarnya tuh oke banget dan benar-benar worth it banget sih menurut aku buat teman-teman gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita next time nih kita buka mungkin pendaftaran atau registrasi atau penawaran kembali untuk reksadana terproteksi, teman-teman harus buru-buru nih, gercep banget untuk beli gitu ya. Soalnya memang biasanya window untuk belinya tuh nggak lama sih, mungkin sekitar paling lama tuh 1 minggu gitu. Oh cuma seminggu ya kalau reksadana terproteksi ya? Oke. Karena saya beberapa kali ditawarin reksadana terproteksi di tempat lain gitu kan. Minimum beli itu ya kalau misalkan nggak 100 juta, 200 juta, angkanya itu di ratusan juta gitu. Kalau misalkan bisa 10 juta sih, ini saya benar-benar baru tahu nih. Kalau misalkan memang ada, nanti saya pengen beli sih. Iya, ini kalau next time kita buka lagi sih sebenarnya kita pengen promote lebih besar lagi gitu ya biar teman-teman juga tahu. Soalnya mungkin banyak teman-teman yang kayak Bang Dani gitu ya. Kemarin tuh mereka, oh aku nggak tahu, kemarin maksudnya nggak ngeh gitu kalau misalnya ada reksadana proteksi ini. Padahal kan sebenarnya oke banget dan kalau misalnya sampai nih Bank Indonesia nurunin suku bunga tahun ini, berarti kan udah deh, ini kan peaknya suku bunga gitu ya, kupon-kupon obligasi pun nanti kebanyakan yang akan new issuance akan turun kuponnya gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu adalah waktu yang pas banget sih kalau teman-teman tuh emang kepengen punya reksadana yang ngasih kupon atau dividen tetap gitu. Oke. Ini saya masih penasaran sama reksadana proteksi. Saya nanya ke sana dulu boleh nggak, Cici? Boleh dong. Boleh. Nah, si reksadana proteksi ini kan nama terproteksinya itu sepemahaman saya itu dia akan aman gitu ya pokoknya, tidak akan turun selama dipegang sampai jatuh tempo. Nah, kalau si reksadana proteksi yang dijual di Saya Kaya itu berapa lama, Jess? Kalau yang kemarin itu kita karena memang reksadana terproteksi isinya 2 obligasi. Jadi yang satu itu jatuh temponya di bulan November 2025, yang satunya lagi itu di bulan Februari 2026. Jadi range-nya itu adalah 33 sampai 36 bulan, di mana 50% akan cair di bulan November 2025 dan 50% sisanya itu akan cair di bulan Februari 2026. Jadi sebenarnya waktunya tuh nggak terlalu lama sih, cuma 2,5 Iya, cuma 2 tahun 9 bulan sampai 3 tahun gitu. Oke. Jadi bisa jadi alternatif buat teman-teman yang misalkan nih mau beli sukuk atau ori terus kehabisan gitu kan, bisa punya reksadana proteksi ini ya. Betul. Dan reksadana terproteksi sama seperti reksadana lainnya, kupon yang kita dapetin tuh udah net. Jadi udah nggak dipotong pajak lagi teman-teman. Jadi 8,6% itu udah net. Bagus banget kan rating? Saya tadi mikir 8, something itu masih ada pajak 10%. Itu saya lupa kalau itu obligasinya. Tapi kalau reksadananya udah enggak ya. Iya, udah net. Jadi sebenarnya ini oke banget. Dan untuk teman-teman yang kemarin sempat beli, namanya itu reksadana terproteksi KISI Protected Fund, itu pas banget itu tanggal 17 Mei, 1 bulan lagi itu bakal dapat kupon pertama. Jadi lumayan banget, 2,1%. Saya ngiri. Ini kalau di Saya Kaya itu diumumin nggak sih, Jess? Kita mau jualannya sadar
pasti bulan Iya. ini ya gitu. Oh, biasanya sih kita akan umumin mungkin sekitar 1 minggu sebelumnya sih. Kita akan umumin 1 minggu sebelumnya. Kita akan kasih tahu teman-teman, nasabah-nasabah kita bahwa, oh kita ada penawaran nih reksadana terproteksi baru. Ayo teman-teman yang kepengen gitu ya, mungkin bisa sign up duluan. Soalnya memang kalau reksadana terproteksi biasanya slotnya kan nggak banyak gitu kan. Ya. Biasanya tuh kalau misalnya ini sedikit ngintip dapur MI gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya biasanya alokasi yang sisa gitu, alokasi sisa gitu kan. Misalnya mereka pesan obligasi untuk misalnya reksadana open ended mereka gitu ya, reksadana biasanya mereka reksadana obligasi biasa. Terus oh masih ada sisanya nih, misalnya pesan 50M, masih ada sisa 20M, ya udah dibikinin proteksi gitu. Jadi memang biasanya kuotanya tuh nggak banyak, kayak kemarin waktu kita buka pun kuotanya tuh juga nggak banyak sih gitu Bang Bani. Pasti oversubscribe kan ya kalau kayak gitu ya. Biasanya nah, kalau kayak gitu. yang dilayani yang beli paling gede atau yang paling duluan yang paling duluan gitu, pesen. Kita fair. Yang paling duluan pesen yang kita layanin. Gitu. Bukan Jadi duluan, enggak. Biasanya kita akan tetap yang duluan pesan, yang ngasih form duluan, yang ngisi form duluan itu yang akan kita tetap indahkan lah ya ordernya gitu. Jadi biasanya memang cepet-cepetan. Tapi rate-nya tuh bagus banget. Segede itu net, terus kemudian rutin 4 kali setahun ya. Betul. 3 bulan sekali dapat gitu kan. Iya, 3 bulan itu sekali. Bagus banget sih. Bagus banget, dan memang ini teman-teman, karena kemarin tuh kita kan semua mikir bahwa suku bunga tinggi mungkin nggak akan lama banget gitu ya bertahannya ya. Karena kan kemungkinan besar kalau terlalu lama gitu kan juga banyak yang megap-megap pasti gitu kan. Jadi kemungkinan besar mungkin di tahun ini nih, awal tahun, pertengahan tahun, mungkin paling banter itu akhir tahun ini gitu kan ya suku bunga tinggi itu. Nah kalau misalnya kita beli reksadana terproteksi setelah suku bunganya turun, pasti kupon yang kita dapetin tuh juga lebih kecil gitu. Jadi sebenarnya tuh ini adalah waktu-waktu yang oke banget nih kalau misalnya kita mau dapat issuance bond tinggi gitu ya kuponnya, atau reksadana terproteksi. Jadi ini tuh sebenarnya waktu yang pas banget gitu. Oke. Nah, kalau reksadana terproteksi di Saya Kaya minimal 10 juta, kalau beli reksadana yang lain apakah sebesar itu juga? Enggak. Yes. Kalau orang kebanyakan seperti saya kan 10 juta kan gede banget gitu ya. 10 juta Bang Mamat lah banyak lah. Ini 300 kali gaji. Nah, mungkin sebenarnya kalau di Saya Kaya itu kita banyak banget reksadana itu yang affordable banget, bahkan lebih murah daripada Mishra ya kalau aku bilang. Jadi reksadana tuh iya di tempat kita kan minimalnya tuh biasanya Rp10.000. Jadi dengan Rp10.000 aja udah bisa pilih banyak reksadana, termasuk salah satunya ada reksadana indeks kita yang salah satu yang terbaru, yaitu adalah Sukor Index 30. Jadi ini adalah reksadana yang mimicking atau akan meniru gitu ya indeks 30 yang ada di bursa kita. Ini tuh bisa dibeli dengan hanya Rp10.000 aja. Jadi dengan Rp10.000 teman-teman udah bisa dapat exposure ke 30 saham dengan kapitalisasi terbesar dan paling liquid di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya oke banget. Oke. Nah pertanyaannya, pasti yang jadi itu kalau misalkan ditawarin yang reksadana indeks kayak gitu, kalau saham-saham yang ada di indeks itu bagi dividen, nanti akan dapat juga nggak? Pertanyaannya kayak gitu pasti, Cijes. Oke. Nah, kalau untuk Sukor Index 30 sendiri, strateginya adalah untuk reinvestasiin kembali keuntungannya ke dalam reksadananya. Jadi kalau yang ini kita nggak dapat keuntungan dari dividen nih. Yang ini kita akan dapat keuntungan dari capital gain atau dari kenaikan NAV-nya gitu. Misalnya kita beli di NAV misalnya Rp1.000 gitu ya. Terus waktu kita mau jual NAV-nya Rp1.100. Berarti kita kan dapat keuntungan sebesar Rp100 per unit atau 10% gitu. Ya. Ada berapa reksadana indeks di Saya Kaya? Wah. Karena saya ini ngefans banget sama reksadana indeks. Kita tuh banyak banget reksadana indeks kita tuh udah banyak banget. Dan sekarang karena kita udah ada BNI juga, kita bahkan ada reksadana indeks pendapatan tetap gitu ya. Jadi mungkin ya reksadana indeks itu sekitar ada 8 sampai 10-an deh gitu. Oke. Kalau yang indeks pendapatan tetap itu isinya apaan sih, Jess? Saham juga atau obligasi? Isinya obligasi. Jadi itu adalah indeks obligasi dengan durasi pendek.
gitu ya. Jadi itu dari BNI. Jadi teman-teman kalau misalnya kepengen beli reksadana obligasi, tapi bukan yang dipilihin sama manajer investasinya, tapi sesuai dengan indeksnya aja. Dan terutama kalau pengen yang durasinya pendek, jadi nggak mau yang lama-lama gitu ya. Nah itu bisa pilih tuh BNI Short Duration Index Bond gitu. Oh, oke. Jadi banyak ya pilihan kalau misalkan mau beli reksadana yang biasa banyak yang bisa bagi dividen. Kalau misalkan mau yang reksadana indeks pun bahkan sampai ada ke indeks pendapatan tetap gitu Betul. di Saya Kaya. Iya, gitu. jadi Dan investasinya sangat terjangkau ya Cijes ya. Betul, investasinya mulai dari Rp10.000 aja dan sudah tidak dipotong pajak lagi. Jadi kalau misalnya kita beli obligasi, kita beli FR, kita beli sukuk, kita misalnya beli ori, itu masih dipotong sama pajak untuk pendapatan yang kita terima. Beli saham masih potong pajak gitu ya. Kalau misalnya kita dapat dividen saham pun itu kita masih kena pajak teman-teman. Tapi kalau misalnya kita di reksadana, segala keuntungan yang kita terima itu udah final gitu. Jadi kita udah nggak usah bayar pajak lagi atas apa yang kita terima. Oke. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dari tadi dengar reksadana, dividen, terus kemudian reksadana terproteksi gitu kan. Kalau mau ada pertanyaan silahkan langsung di komen atau di kolom pertanyaan yang di pojok kanan bawah itu ya. Jadi langsung tanyakan aja nanti biar bisa dijawab sama Cijes. Kalau saya sendiri udah banyak banget dapat jawaban yang bikin penasaran tadi kan. Iya. Gitu. Tapi nah, Cijes, sebenarnya ini Bang Mama tuh pernah punya reksadana yang bagi dividen belum pernah ya? Ada. Ya, saya ada, tapi bukan yang saham, reksadana saham. Itu saya lebih beli yang reksadana indeks gitu kan. Jadi ya udah kalau nggak dapat dividen nggak apa-apa, reinvestasi ke dalam reksadananya sendiri kan. Nah yang saya dapat itu yang pendapatan tetap gitu. Dapat seneng kalau lagi buka email gitu Cijes, terima email gitu kan. Selamat Anda mendapatkan pembayaran sekian dari reksadana ini gitu. Padahal ya saya apa-apain juga cuma beli reksadana doang gitu. Iya. Jadi itu kalau nggak salah ingat juga ada Ispring ya. Ispring kan juga tuh pembagian dividen kan. Pendapatan tetap juga. Ispring ya. Iya, nah kalau misalnya di Saya Kaya, teman-teman bisa cobain yang Trimega Fixed Income Plan tuh karena oke banget bisa dapat asuransi jiwa gratis gitu. Oh iya. Ini kayaknya habis ini kan saya share hasil live kita ya Cijes. Terus habis itu mungkin saya akan nanya-nanya ke Yamin reksadana apa aja sih yang dapat dividen tunai. Saya bikinin postingannya gitu kali ya. Boleh biar teman-teman juga tahu gitu kalau boleh banget iya. Jadi memang sebenarnya konsep dividen tunai ini masih belum banyak yang paham sih Bang Mamat. Jadi kayak kalau misalnya kita bilang ini nanti dapat dividen masih pada bingung gitu ya, kok reksadana bisa dapat dividen? Karena kan selama ini kita taunya reksadana ya kita untungnya dari naik turun NAV aja gitu kan. Betul. Nah tapi sebenarnya tuh emang ada beberapa jenis reksadana tuh yang akan ngebagiin keuntungannya secara tunai. Salah satunya termasuk yang tadi ya Trimega Fixed Income Plan dan juga reksadana terproteksi. Nah itu sebenarnya semua dividennya dalam bentuk tunai gitu. Ya. Dan reksadana proteksi ini saya yakin hal baru yang banyak banget teman-teman baru dengar malam ini nih, reksadana proteksi. Kok bisa diproteksi gitu kan, kok bisa aman gitu, gimana caranya gitu. Nah itu seru juga kalau nanti dibahas lagi gitu Cijes. Betul. Ini ada yang nanya satu lagi sebentar. Belum ada, hilang pertanyaannya, nggak jadi kayaknya. Nah ini kalau misalkan ngomongin dividen gitu kan di saham, sering banget dengar hati-hati kena jebakan dividen trap gitu ya. Dividen trap, kita beli sahamnya dengan harapan mau dapat dividen, ternyata habis itu sahamnya turun, nggak naik-naik lagi, habis bagi dividen gitu ya. Nah kalau di reksadana juga harus hati-hati kayak gitu juga nggak sih, Jess? Ada sebenarnya bisa ada resiko dividen trap kalau misalnya satu reksadana saham ya dia beli saham yang kena dividen trap itu gitu ya. Tapi biasanya sih para manajer investasi udah cukup paham, udah cukup tahu gitu ya tentang saham-saham mana aja nih yang ada potensi dividen trap. Misal contohnya, kita kan biasanya kenal dividen trap kalau sahamnya itu keuntungannya dibagiin karena pendapatan yang sifatnya one off atau nggak tetap gitu kan. Misalnya habis jual aset tertentu gitu ya. Kita ngelihat ini tuh sebenarnya di saham waktu itu MPMX. Beberapa tahun yang lalu MPMX sih sempat ngebagiin dividen yang cukup tinggi, tapi itu karena dia jual unit usaha gitu ya. Atau mungkin Unilever waktu jual Blue Band gitu kan. Itu kan sebenarnya pendapatannya one off dan itu nggak akan atau most likely
nggak kecil lah kemungkinan untuk kejadian lagi gitu ya. Jadinya ada dividen trap tuh di situ, sahamnya turun seiringan dengan pembagian dividennya dan nggak naik lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya kan saham-saham yang ngebagiin keuntungannya secara berkala itu kan biasanya dividen trap-nya akan lebih terhindar gitu kan ya. Karena ya nanti mereka akan kembali lagi, performanya akan kembali oke lagi, dan roughly dividen DPR pun akan mirip gitu ya, dividen ratio-nya juga akan mirip gitu. Nah, jadi sebenarnya sih ada tetap resikonya kalau manajer investasi ya beli saham-saham yang kena dividen trap ini, tapi biasanya sih mereka akan lebih aware sih tentang hal ini gitu ya. Jadi misalnya mereka akan antisipasi dengan jual duluan gitu, atau mungkin mereka akan antisipasi dengan mungkin milih saham lain yang akan nutupin potensi penurunan daripada harga sahamnya gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya takut gitu ya kena dividen trap gitu, bisa misalnya ngelihat beberapa jenis reksadana gitu. Jadi kita nggak invest di satu jenis reksadana aja atau di satu produk reksadana aja, tapi kita pilih nih misalnya dari 2 atau 3 manajer investasi atau 2 atau 3 kelas aset yang bisa saling ngimbangin teman-teman gitu. Kalau nanya ke Yamin bisa nggak, Cici? Bisa dong. Yamin, kalau misalkan mau beli reksadana yang bagi dividen, biar nggak kena dividen trap, belinya yang mana gitu? Iya, Boleh bisa. nggak? Boleh Okay. banget gitu. Jadi gini ya, mikir kalau misalkan disimpulkan gitu ya, kalau beli saham untuk biar nggak kena dividen trap, berarti harus ngerti sahamnya yang mana. Sementara kalau beli reksadana, biar nggak kena dividen trap, yang sudah mikirin strateginya itu si MI-nya malah ya. Nggak perlu kita sendiri yang mikir kalau itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita investor reksadana, biasanya hal-hal seperti ini akan udah dipikirin sih sama manajer investasinya gitu. Karena pasti pun mereka juga nggak pengen kan kalau performance-nya nggak bagus atau jeblok gitu. Nah, jadi biasanya hal-hal seperti ini juga udah dipikirin sama mereka. Kayak, oh biasanya nanti kalau misalnya dibagiin dividennya 6.000, nanti sahamnya misalnya kayak kita ngomong ITMG gitu ya. ITMG ngebagiin dividen 6.000 rupiah, nanti sahamnya juga turun 6.000 rupiah gitu. Ya memang biasanya seperti itu, tapi bisa aja enggak gitu kan. Misalnya ada kejadian lain, oh tiba-tiba harga call-nya naik tinggi gitu, nggak jadi turun. Seperti yang kita lihat tahun lalu kan Adaro kayak gitu, ITMG kayak gitu. Nah, jadi semestinya itu hal-hal seperti ini di saham atau reksadana saham udah dipikirin sih sama MI-nya langsung gitu.